Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang menghantarkan kita untuk mau melangkahkan kaki, meringankan tangan untuk datang ke tempat ini melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, disertai dengan harapan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita Allah pilih sebagai bahagian dari kafilah panjang yang penuh berkah yang berhak mendapatkan syafaat di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat yang ke-49 ayat yang ke-12 yang tadi saya bacakan, ada 3 larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada 3 peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jauhi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Itu larangan pertama. Kata Allah, wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Ayat ini jelas dan secara transparan melarang kita untuk berburuk sangka kepada saudara kita, untuk berprasangka buruk terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kita tahu dia merupakan orang-orang baik, terhadap amal-amal yang kasat mata yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka bukan hak kita untuk kemudian kita menilai motifnya apa, untuk kemudian menjadikan sah bagi kita berburuk sangka kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era-era sekarang ini dan sampai waktu-waktu ke depan, bahkan sampai pemilu 2024, akan banyak kita temukan hal-hal yang memancing buruk sangka dari semua atau sebagian besar kaum muslimin. Ketika kemudian disaksikan orang tiba-tiba banyak berbuat baik, ketika tiba-tiba ditemukan banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba rajin membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Sampai di sini suatu hal yang baik-baik saja.
Tetapi kemudian hal itu diikuti dengan tuduhan dan prasangka bahwa itu mereka lakukan Ustadz karena mereka mau dipilih, karena mereka mau mencalonkan sebagai anggota dewan, mencalonkan jadi bupati, mencalonkan jadi wali kota, mencalonkan jadi gubernur. Itu motifnya Ustadz. Seolah-olah yang memprasangkakan itu bisa membaca dengan persis bahwa motif orang melakukan itulah memang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Ayahnya adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan anak angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Dalam sebuah peperangan, Usamah bin Zaid berhasil mendesak seorang kafir Quraisy, sehingga dalam kondisi tidak berdaya, pedangnya sudah terlempar jauh, maka Usamah bin Zaid tinggal menghunuskan pedangnya kepada orang kafir Quraisy ini, bisa mati dia. Dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi waktu yang genting seperti itu, tiba-tiba orang kafir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian Usamah tidak bergeming. Usamah bin Zaid kemudian tetap membunuh dia. Sampai kemudian ditegur dengan keras oleh panglima perang waktu itu. Dikatakan, celaka kamu wahai Usamah, celaka kamu wahai Usamah. Singkat cerita, pasukan kemudian kembali ke Madinah dan komandan pasukan kemudian melaporkan peperangan yang terjadi dimenangkan oleh kaum muslimin, termasuk kejadian Usamah ini. Merah padam wajah Rasulullah SAW mendengar laporan dari panglima perang. Dipanggillah Usamah. Kata Rasulullah, wahai Usamah, benarkah laporan yang saya terima? Lebih kurang terjemahan bebasnya demikian, Bapak Ibu sekalian. Benarkah yang saya terima laporan bahwa engkau membunuh orang kafir yang telah mengucapkan syahadat? Kata Usamah, benar ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan demikian? Jawaban Usamah adalah jawaban yang standar, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Usamah? Lebih kurang, ya Rasulullah, dia melakukan yang demikian itu kan karena tidak ada jalan lain. Dia melakukan yang seperti itu kan karena dia sudah kepepet, akhirnya dia mengucap syahadat supaya selamat dari saya, kemudian nanti dia kembali lagi kafir. Itu jawaban Usamah. Karena memang si orang kafir ini mengucapkan syahadat pada saat dia tidak punya daya lagi. Pada saat waktunya memang tidak punya kesempatan lagi dia untuk melawan Usamah, dia ucapkan syahadat. Dan alasan Usamah juga sangat masuk akal. Dia katakan, dia begitu kan karena mencari selamat aja Rasulullah, akal-akalan dia aja. Nanti kalau dia sudah selamat, dia kembali kafir. Biar selamat dari saya saja ya Rasulullah. Mendengar jawaban Usamah, semakin marah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya dan melihat persis bahwa memang motif dia mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mencari selamat? Bahwa motif dia mengucapkan 2 kalimat syahadat agar selamat dari ancaman pedang engkau. Bahwa nanti kelak kalau dia selamat, memang dia akan kembali lagi menjadi kafir. Apakah kamu tahu persis dengan melihat isi dadanya? Terdiam Usamah mendengar pertanyaan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ada orang yang sehari-harinya mungkin tidak pernah atau jarang sekali membantu anak yatim, tiba-tiba dia sering ke panti asuhan membantu anak yatim, memberikan bantuan anak yatim. Kenapa serta-merta kita katakan bahwa dia melakukan yang demikian? Karena dia nyalon, Ustaz. Dia pengen jadi caleg. Saya mau tanya, apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat isi dadanya dan tahu persis bahwa motif dia membantu anak yatim agar dia dipilih nanti? Apa yang menjamin bahwa anggapan Bapak dan Ibu sekalian adalah benar adanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidayah Allah tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Bisa datang jauh dari pemilu, bisa datang saat pemilu, bisa datang menjelang pemilu. Siapa yang bisa menyangka dan siapa yang bisa memastikan?
Bisa saja rajinnya dia ke masjid memang pintu awal tolak mula dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketika dia membantu anak yatim memang tulus, tergerak hatinya untuk membantu anak yatim. Bahwa kemudian kita menolak money politik, menolak politik uang dan sebagainya, silahkan pegang prinsip itu. Tapi fakta bahwa ada orang yang membantu anak yatim, jangan kita lantas berburuk sangka kepada mereka. Selama kita tidak punya jaminan jelas. Kecuali kalau yang bersangkutan jelas-jelas mengatakan, Bapak dan Ibu, karena saya sudah membantu panti asuhan ini, maka tolong nanti dalam pemilihan nanti pilih saya. Jelas-jelas itu secara transparan disampaikan, bisa kita mengaitkan itu. Tapi kalau tidak, dari mana anggapan itu? Bukankah itu termasuknya Allah larang? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Terima saja konteks perbuatan mereka, bahwa mereka rajin ke masjid, mereka memakai jilbab, mereka membantu ini, membantu itu. Terima saja sebagai sebuah kebaikan. Apa susahnya? Tanpa harus berprasangka yang berlebihan, yang malah mengakibatkan kita terjerumus kepada perbuatan yang Allah larang, yaitu berburuk sangka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Jangan mencukia-cukia, kalau istilah orang Minang, mencukia-cukia kesalahan orang. Hanya karena ingin memajukan calon kita, kita cukia-cukia kesalahan orang. Akhirnya memancing orang untuk melontarkan fitnah, memancing orang untuk kemudian mencaci maki, memancing orang untuk kemudian gibah dan lain sebagainya. Apalagi ketika kemudian tuduhan kita tidak benar, kita menjadi penyebar fitnah. Kenapa tidak kita ajukan program-program kita? Kenapa tidak kita ajukan program-program calon pilihan kita? Kenapa harus merobohkan bangunan orang lain dengan cara membongkar aib dia? Dalam Islam, tajasus ini dalam konteks mencari-cari kesalahan yang sudah tersembunyi, yang sudah lampau, yang sudah tertutup. Maka tidak dibenarkan kemudian kita mengintai saudara kita, mengintai tetangga kita untuk mencari apa kesalahan-kesalahan dia untuk kita sebarkan kepada orang lain. Itu dilarang dalam Islam, karena termasuk dalam kategori tajasus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana, atau kama qala Rasulullah SAW. Ada banyak larangan Rasulullah SAW untuk kemudian menyuruh kita menjadi mukmin yang bersaudara. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian saling mendiamkan satu dengan yang lain. Suami istri marah, jangan saling mendiamkan terlalu lama. Wala tajassasu, jangan saling mencari-cari kesalahan. Sikap yang sangat Allah minta dan sangat Allah inginkan dari kita, sikap pemaaf dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang boleh jadi dulu sudah kita maafkan. Wala tajassasu, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling dengki dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Jangan dengki, kita bersaudara. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakang. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Dan Rasulullah tutup hadis ini dengan kata-kata wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba yang bersaudara. Yang terakhir, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Dilarang kita bergunjing. Menggunjing itu artinya membicarakan keburukan orang lain yang kalau dia dengar dia tidak suka, dia tidak ridho.
Bahkan di lanjutan ayat Allah mengatakan, sukakah kamu aku tunjukkan atau kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Pertanyaan itu Allah jawab sendiri, fakarih tumu, kamu pasti tidak akan suka, pasti kamu jijik. Itulah perumpamaan orang-orang yang menggunjing saudaranya sebagaimana memakan bangkai daging saudaranya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pemilu sudah dekat, pemilihan sudah mulai dekat. Jangan sampai lupakan 3 larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan saling berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan, dan jangan mengunjing satu dengan yang lain. Mari kita berdemokrasi dengan sehat. Mari kita melaksanakan pemilu dengan sehat. Kita cerdaskan masyarakat dengan pilihan-pilihan yang bisa memajukan negeri dan bangsa kita, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa kita raih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La